Pertandingan antara Indonesia vs Laos menuai kontroversi di mana wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan tersebut di luar dugaan seluruh pencinta sepak bola tanah air, di mana kita semua berharap wasit memimpin pertandingan dengan benar, ini malah di luar dugaan kita semua fans timnas. Semoga saja ada tindakan dari PSSI Pak Erick Thohir untuk membatalkan gol ketiga Laos. Sebelum masuk ke pembahasan, yang belum subscribe channel ini subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar selalu menerima info terbaru dari seputar sepak bola tanah air. Pertandingan semalam terlihat sengit begitu ya. Apalagi di babak pertama dengan berbalas-balasan gol ini membuat penonton pun tidak merasa bosan seperti pertandingan pertama melawan Myanmar walaupun kita harus berbagi angka dengan Laos. Tapi ada beberapa hal yang kita mau bahas, yuk simak video ini sampai selesai. Kita bahas kelemahan pertama di timnas kita Indonesia, di mana 2 gol timnas Laos yang begitu cepat ke gawang Dava adalah kelemahan pertahanan belakang yang dijaga oleh Kakang Kadek Ari dan Ferrari yang tidak menjaga ketat penyerangan cepat dari pemain Laos sehingga berbuah gol. Dilihat dari kedua gol yang diciptakan oleh penyerang timnas Laos Panyafong di menit 9 dan Pomatep di menit ke-13. Semua bola mengenai bek timnas yaitu Kakang dan Kadek Arel yang membuat kiper Dava kebingungan untuk menangkap bola tersebut. Namun yang menarik adalah 4 gol di babak pertama terlihat cepat berselang beberapa waktu balas-balas gol yang membuat mata tidak bosan melihat laga ini. Gol timnas Indonesia diciptakan oleh Kadek Arel di menit 12 yang memanfaatkan kemelut di kotak penalti Laos, berselang 2 menit dari gol Laos ke gawang Dava, dan gol kedua timnas dirasakan oleh Ferrari di menit 18 yang menerima umpan dari Pratama Arhan dari lemparan berselang 4 menit setelah pemain Laos Pomatep di menit 13. Babak pertama pun berakhir dengan skor Indonesia 2 Laos 2. Kelemahan kedua adalah kurangnya pemain, akibat dari kartu merah yang dirasakan oleh Marcelino Ferdinand setelah melanggar pemain Laos sehingga dia menerima kartu kuning yang kedua hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Dilihat dari pelanggaran seharusnya Marcelino tidak harus seperti ini ya, tapi sudahlah ini jadi pelajaran. Di babak kedua walaupun kita kekurangan pemain namun para pemain timnas tetap ngotot menyerang alhasil gol ketiga pun terjadi dengan berawal dari tendangan pojok berhasil dimanfaatkan oleh Ferrari di menit 72 yang menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini. Kelemahan ketiga adalah kurangnya pemain di lini tengah yang mengatur permainan timnas Indonesia, ini yang membuat Laos memanfaatkan peluang ini sehingga menciptakan gol ke gawang Indonesia. Dan gol ketiga itu pun terjadi dari hasil serangan balik Laos, hingga bola ke dalam kotak penalti yang dianggap sudah keluar lapangan namun hakim garis tidak mengangkat bendera tanda bola out, peluang yang didapat oleh Pantafong di menit ke-77, sehingga merubah papan skor menjadi 3-3. Dan yang paling menarik adalah wasit asal Jepang di pertandingan ini, di mana kartu merah yang diberikan ke Marcelino tidak melihat review VAR, dan yang paling tidak masuk akal adalah gol ketiga dari Laos, di mana bola sebelum masuk ke gawang Dava sebelumnya bola sudah keluar dari lapangan tapi hakim garis pun tidak mengangkat bendera, dan wasit pun tidak mengecek VAR, jelas-jelas bola tersebut sudah meninggalkan lapangan. Walaupun kita mendapatkan hasil yang mungkin sebagian fans timnas merasa kurang puas, tapi kita semua harus ingat bahwa timnas kita ini semua pemainnya adalah usia 22 tahun, jadi kita jangan menyalahkan pemain siapapun itu, apalagi #STYOut. Tetap berpikir positif, tetap semangat mendukung timnas Indonesia, salam Garuda.